Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqul Muhammad, nomor NIM terakhir 062. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan mengenai tentang pengelolaan limbah B3. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa limbah B3 itu adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mengancam kesehatan manusia dan juga lingkungan, yang jika tidak dikelola dengan cara yang baik. Contohnya itu adalah ada limbah industri, contoh logam berat, kemudian pelaut kimia dan juga sisa cat. Kemudian di limbah medis, contohnya seperti jarum suntik bekas, obat kadaluarsa, dan limbah patologi, dan juga yang lainnya ada sisa dari rumah sakit maupun klinik, alat-alat yang lain yang tidak digunakan kembali. Kemudian di limbah pertanian ada contohnya pestisida dan juga pupuk yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian yang kedua, pentingnya pengelolaan limbah B3. Mengapa pengelolaan limbah B3 itu sangatlah penting? Karena kalau menurut saya sendiri sebagai warga negara yang baik, pengelolaan limbah B3 itu sangatlah penting karena untuk mencegah pencemaran lingkungan, kemudian melindungi kesehatan manusia, dan juga tentu mematuhi peraturan pemerintah itu sendiri. Terus selanjutnya, langkah-langkah pengelolaan limbah B3. Yang pertama, identifikasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis limbah yang Anda miliki. Ini bisa dilakukan dengan tes laboratorium ataupun berdasarkan asal-usul limbah itu sendiri. Kemudian langkah kedua, pengumpulan. Pastikan limbah dikumpulkan di wadah yang sesuai dan diberi label dengan jelas untuk menghindari kontaminasi. Langkah yang ketiga, penyimpanan. Limbah B3 harus disimpan di tempat yang khusus, kemudian terpisah dari limbah non B3 dengan sistem ventilasi dan pengamanan yang baik. Langkah yang keempat, pengangkutan. Pastikan pengangkutan limbah menggunakan kendaraan yang khusus yang sesuai dengan standar keselamatan. Langkah yang kelima, pengolahan dan pemusnahan. Ada beberapa metode pengolahan seperti pembakaran, penimbunan, ataupun daur ulang yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Langkah yang terakhir yaitu pemantauan dan pelaporan. Pemantauan yang rutin dan pelaporan kepada instansi terkait sangat penting untuk memastikan bahwa pengolahan limbah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Adapun peraturan yang terkait limbah B3, yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian PP Nomor 101 Tahun 2015 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Beberapa tips tambahan untuk pengelolaan limbah B3 yang lebih efektif. Yang pertama ada selalu gunakan alat pelindung diri atau APD untuk menangani limbah B3. Kemudian yang kedua, pastikan untuk selalu memperbarui pelatihan dan pengetahuan tentang pengelolaan limbah B3. Dan yang ketiga, gunakan teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah. Dan yang terakhir, perlu kita ketahui bahwa pengelolaan limbah B3 yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga, mari kita lindungi lingkungan dan kesehatan kita dengan mengikuti prosedur yang benar dan sesuai peraturan. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.